Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Bunga Alipia Nabila, Jum'ah, Kevin Antonan Sarunai, Mila Karmila, dan Restu Oktaviani. Sejarah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Munculnya teori atom mekanika kuantum dilandasi oleh teori atom yang diungkapkan oleh Bohr, yang mana pada saat itu Niels Bohr mengajukan model atom hidrogen, yaitu atom yang hanya mengandung satu elektron. Menurut Bohr, elektron beredar mengitari intinya pada tingkat energi tertentu, seperti mengorbitnya planet-planet saat mengelilingi matahari. Dan elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Tetapi setelah diselidiki, model atom Bohr ada beberapa kelemahan yang cukup fundamental. Yang pertama, tidak bisa menerangkan spektrum atom yang lebih rumit, yaitu yang memiliki nomor atom lebih besar dari satu. Jadi, model atom Bohr cuma bisa menjelaskan spektrum atom yang sederhana seperti hidrogen. Yang kedua, teori atom Bohr tidak bisa menjelaskan pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen atau yang dikenal dengan efek Zeeman. Efek Zeeman sendiri dapat dilihat gambarnya pada slide. Ketika ada energi berupa foton yang ditembakkan ke elektron, maka elektron akan mengalami eksitasi atau berpindah dari energi yang lebih rendah ke energi lebih tinggi. Dan saat mengemisikan elektron, maka didapatkan satu garis spektrum. Inilah fenomena normal yang terjadi jika tidak ada medan magnet. Tetapi berbeda halnya kalau atom yang tereksitasi ini ditempatkan di medan magnet. Akan ada pemecahan tingkat energi. Jadi garis spektrum yang terbaca bukan hanya satu, melainkan tiga, sehingga menunjukkan adanya transisi elektron yang lebih kompleks. Nah, teori atom Bohr belum bisa menjelaskan fenomena tersebut. Sementara itu, pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan sebuah hipotesis yang dinyatakan benar. Pada saat itu, banyak saintis percaya kalau cahaya itu adalah gelombang. Karena cahaya adalah gelombang, maka cahaya dapat dibiaskan, dicerminkan, atau mengalami interferensi. Tetapi kadang cahaya berperilaku berbeda pada saat-saat tertentu. Misalnya pada saat melewati celah sempit dengan energi tertentu. Itu hasil pengamatannya akan berbeda-beda pada setiap ilmuwan. Pada saat itu ilmuwan sangat kebingungan, sampai teori Einstein menginspirasi Louis de Broglie yang dikenal sebagai efek fotolistrik atau terlepasnya elektron dari permukaan logam saat disinari cahaya, membuktikan bahwa cahaya itu dapat bertindak sebagai partikel. Nah, Louis de Broglie mengatakan kalau cahaya saja yang tadinya dikira gelombang ternyata bisa bertindak sebagai partikel, berarti partikel seperti elektron juga bisa bertindak sebagai gelombang. Nah, dapat dilihat pada slide itu adalah model atom yang dikemukakan oleh Louis de Broglie. Inti atom seperti biasa berada di tengah. Lalu ada elektron yang berputar mengelilingi inti atom, tetapi tidak dengan jari-jari tertentu. Jadi pergerakan elektron pada orbitnya terlihat seperti gelombang. Nah, teori inilah yang disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Dualisme gelombang partikel menyatakan bahwa cahaya dan benda memperlihatkan sifat gelombang dan partikel. Melalui hasil kerja Albert Einstein, Louis de Broglie, dan lainnya, sekarang ini diterima bahwa seluruh objek memiliki sifat gelombang dan partikel, meskipun fenomena ini hanya dapat terdeteksi dalam skala kecil seperti atom. Selanjutnya, Werner Heisenberg, seorang peneliti asal Jerman, pada tahun 1925 menyatakan suatu hal yang unik yang akan menjadi cikal bakal munculnya teori atom mekanika kuantum. Nah, dapat dilihat pada slide. Misalnya kita mau mendeteksi suatu elektron, salah satu caranya adalah dengan membuatnya berinteraksi dengan paket-paket energi cahaya terkecil atau yang disebut dengan foton. Pada saat ditembakkan oleh foton, terlihat adanya pemantulan foton sesaat setelah menumbuk elektron. Dan foton yang dipantulkan ini menyebabkan adanya perubahan jalur elektron. Bisa dilihat, elektron yang normalnya bergerak melingkar
Setelah ditembakkan oleh foton, dia akan terpental keluar, sementara foton juga dipantulkan ke arah yang berbeda. Nah, jadi ketika ditembakkan oleh foton dan membuat elektron keluar jalur sehingga mengakibatkan ketidakpastian tentang di mana elektron itu berada. Nah, dari sini Heisenberg berpendapat bahwa tidak mungkin menentukan posisi dan momentum suatu partikel pada saat waktu bersamaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Perhatikan gambar di samping. Beliau adalah Werner Heisenberg yang lahir pada tanggal 5 Desember 1901 di Würzburg. Pada tahun 1925, ini merupakan awal perkembangannya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Beliau menemukan matriks mekanik, versi pertama dari pengembangan mekanika kuantum. Setelah tahun ke tahun, akhirnya Werner Heisenberg mengemukakan prinsipnya. Prinsip ketidakpastian mengemukakan bahwa posisi dan momentum suatu elektron tidak bisa ditentukan dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi berbeda dengan teori mekanika klasik yang menyebutkan bahwa momentum dan posisi elektron bisa ditentukan pada saat bersamaan sekalipun. Dengan prinsip ini, posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan teliti atau 100%. Jika benar-benar yakin, posisi elektron bisa ditentukan hanya dengan kebolehjadian sebanyak 99% berada di tempat tertentu dan 1% berada di tempat lain. Dengan ini, teori-teori tersebut menjelaskan subjek-subjek yang harus dikaji ulang semuanya. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Bohr termasuk orang yang pro karena bersamanya lah Heisenberg membangun prinsipnya itu. Tetapi Einstein, sang penemu relativitas, adalah salah satu yang tidak setuju dengan prinsip ketidakpastian tersebut. Kemudian prinsip ini menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan saat itu. Setelah tahun bertahun, akhirnya teori ini mendapatkan Nobel Fisika pada tahun 1932 karena teorinya ini telah diakui dan dinyatakan bahwa benar. Pengukuran pertama prinsip ketidakpastian Heisenberg dilakukan dengan mengukur posisi dari elektron, kemudian mengukur momentumnya. Posisi dilambangkan dengan X dan momentum dilambangkan dengan P. Jika dilakukan pengukuran beberapa kali, maka setiap pengukuran akan memberikan hasil yang berbeda, baik dari segi posisi ataupun momentumnya. Dengan kata lain, ada sesuatu ketidakpastian dalam pengukuran. Prinsip ketidakpastian dalam mekanika kuantum dijelaskan bahwa pengukuran posisi elektron akan mengganggu momentum elektron tersebut. Maka dari itulah didapatkan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang berbunyi, hampir tidak mungkin kita mengetahui keduanya, yaitu kedudukan posisi dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Ketidakpastian pengukuran momentum dan posisi partikel bisa diekspresikan menggunakan persamaan matematis. Pertama, mendefinisikan X sebagai posisi partikel. Yang kedua, P sebagai momentumnya. Dan yang ketiga, posisi foton cahaya sebagai panjang gelombang atau lambda. Jadi untuk momentum dari foton cahaya itu diketahui sebagai frekuensi yang dinyatakan dengan perbandingan H per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan lambda itu adalah panjang gelombang fotonnya. Sebagai perubahan kuantitas, maka digunakan delta di depan momentum ataupun posisi. Sehingga kita mendapatkan rumus delta P sama dengan H per lambda dan delta X sama dengan lambda. Jadi kita dapat mensubstitusikan menjadi delta P sama dengan H per delta X, atau dapat dikalikan silang menjadi delta P kali delta X sama dengan H. Dan ini adalah bentuk awal dari ketidakpastian Heisenberg. Semakin akurat posisi gelombang, maka semakin tidak akurat momentumnya, dan sebaliknya, semakin akurat momentum, maka semakin tidak akurat posisinya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Persamaan tersebut kemudian disempurnakan kembali menjadi delta Pi dikali delta X sama dengan H per 4Pi. Sedangkan delta Pi dikali delta X lebih besar atau sama dengan H bar per 2, di mana delta Pi sama dengan momentum, delta X sama dengan posisi, dan H bar sama dengan konstanta Planck. Nilai dari H itu 6,6261 dikali 10 pangkat min 34 Joule/Scon. Sedangkan nilai dari H bar per 2Pi sama dengan 1,0546 dikali 10 pangkat min 34 Joule/Scon. Adapun contoh soal prinsip ketidakpastian Heisenberg. Yang pertama, sebuah elektron berada di dalam atom seukuran magnesium dengan jari-jari 150 pikometer. Berapa ketidakpastian minimum kecepatannya? Jawab, delta Pi dikali delta X lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Delta Pi lebih besar atau sama dengan H bar per 2 dikali delta X. Karena delta Pi sama dengan M dikali delta V, maka delta V lebih besar atau sama dengan H bar per 2 dikali M dikali delta X. Massa elektronnya sebesar 9,109383 dikali 10 pangkat min 31 kg. Sedangkan ketidakpastian posisi delta X sama dengan 150 dikali 10 pangkat min 12 meter. Delta Pi lebih besar atau sama dengan 1,0545718 dikali 10 pangkat min 34 kg meter persegi per skon dibagi 2 dikali 9,109383 dikali 10 pangkat min 31 kg dan dikali dengan 150 dikali 10 pangkat min 12 meter dan hasilnya 3,9 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Oktaviani akan menjelaskan soal nomor 2. Atom hidrogen berjari-jari 5,3 kali 10 pangkat min 11 meter. Gunakan prinsip ketidakpastian untuk memperkirakan energi elektron yang dapat dimilikinya dalam atom itu. Di sini dapat kita jawab. Di sini kita dapatkan untuk delta X sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 11 M yang kita dapatkan dari jari-jari. Ada ketentuan delta P lebih besar atau sama dengan dari H per 2 delta X yang didapatkan hasil 9,9 kali 10 pangkat min 25 kg kali meter per sekon. Elektron yang momentumnya sebesar itu berperilaku sebagai partikel klasik dan energi kinetiknya adalah K sama dengan P pangkat 2 per 2M lebih besar sama dengan dari 9,9 kali 10 pangkat min 25 kg meter per sekon. Itu dipangkatkan 2 per 2 kali 9,1 kali 10 pangkat min 31. Didapatkan hasil lebih besar dari atau sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 19 Joule. Yang apabila dikonversikan ke satuan elektron volt didapatkan hasil 3,4. Yang sebenarnya energi kinetik elektron pada tingkat energi terendah dalam atom hidrogen adalah 13,6 elektron volt. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada nomor 3, contoh soal dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Sebuah elektron yang tereksitasi mengeluarkan kelebihan energinya dengan memancarkan sebuah foton yang memiliki frekuensi karakteristik tertentu. Periode rata-rata yang berlangsung antara eksitasi elektron dan saat memancarkannya adalah 10 pangkat minus 8 second. Cari ketidakpastian energi dan frekuensi foton itu. Jawab, energi foton tertentu dengan besar delta E lebih besar sama dengan H per 2 delta T lebih besar sama dengan 1,054 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Delta E lebih besar sama dengan 5,3 dikali 10 pangkat min 27 Joule. Hasilnya, ketidakpastian frekuensi cahaya diberikan dalam bentuk delta V lebih besar sama dengan delta E per H lebih besar sama dengan 8 dikali 10 pangkat 6 Hz. Jadi, kesimpulan dari presentasi hari ini, prinsip ketidakpastian Heisenberg ialah bahwa hampir tidak ada yang mungkin untuk mengukur kedua besaran secara bersamaan pada momentum suatu partikel dan posisi. Maka, semakin akurat posisi gelombang, maka semakin tidak akurat momentumnya. Dan sebaliknya, semakin akurat momentum, maka semakin tidak akurat posisinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.